Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dalam munajat tadi kita menyampaikan kepada Allah di majelis yang mulia ini, salat bijahil judud wali yuqimul hudud. Ya Allah, kami memohon kepadamu berkat kemuliaan para imam, para ulama, para ulia, para sesepuh. Adakanlah seorang penguasa yang mampu menegakkan undang-undang atau aturan dengan benar. Fina, di tengah-tengah kami. Wa yakfil hasud. Ya Allah, lindungilah kami dari orang-orang yang dengki. Wa yadfa'ul zalimin. Selamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Yuzilu lil munkarat, doa kami juga kami berharap dapat menghilangkan dan melenyapkan segala kemungkaran. Yuqimul shalawat, kami juga berharap doa kami dapat menjadikan kami tegak lurus dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Kita memohon kepada Allah berkat Nabi, berkat keluarga Nabi, berkat sahabat Nabi, berkat keturunan Nabi, berkat para ulama salafun saleh, berkat umat-umat Nabi Muhammad yang saleh, agar kita dapat hadiah dari Allah pemimpin yang tegak lurus dalam kebenaran, dan diselamatkan kita semuanya dari orang-orang yang dengki atau hasud, serta selamatkan juga dari kezaliman orang yang zalim. Yang dengan demikian kita berharap kemungkaran yang ada di hadapan kita Allah hilangkan dan lenyapkan, sehingga kita tegak lurus dalam mengamalkan sholat 5 waktu. Memang dalam kehidupan ini sangat sulit untuk lepas dari kejahatan manusia. Kadangkala kita juga menjadi orang jahat bagi orang lain. Di antaranya kejahatan manusia itu dengan menggunjing kita, dengan sangka jelek pada kita, dengan tuhmah, dugaan-dugaan buruk kepada kita, dengan protes, dengan keinginan-keinginan yang dusta, tamak perjuangan yang seakan-akan merupakan perjuangan tapi dusta. Allati ya'surul wafa biha, yang kadangkala tuntutan-tuntutan mereka itu sulit untuk kita penuhi. Kadangkala kita diuji dengan adu domba atau dengan dusta. Oleh sebab itu, farubbama yarawna minka minal a'mal awil aqwal ma la tablu ukuluhum kunhahu. Bisa jadi amal perbuatan kita, perkataan kita yang mereka tidak mampu untuk memikirkan apa sebenarnya yang kita inginkan dan apa yang sebenarnya kita lakukan. Kadangkala mereka sudah membuat kesimpulan tersendiri, sehingga mereka menjadikan semuanya itu sebagai simpanan yang berharga bagi mereka. Tujuannya apa? Mereka akan jadikan senjata semuanya itu pada kesempatan waktu-waktu tertentu untuk berbuat jahat kepada kita, yang tentunya kadangkala yang mereka anggap senjata, yang mereka anggap kita berdusta, yang mereka anggap kita bermaksiat, yang mereka anggap perkataan kita dan perbuatan kita melanggar agama, mereka simpan sebagai senjata utama. Namun pada dasarnya bisa jadi mereka tidak benar apa yang mereka pikirkan. Oleh sebab itu, kadangkala kita perlu jangan terlalu banyak bergaul dengan semua manusia, karena bergaul dengan banyak manusia kadangkala ada manusia itu tidak bermanfaat. Diajak agama paling mahir, paling lancar bicaranya, tapi tidak pernah belajar agama. Oleh sebab itu dikatakan la tujalisus sufaha fa inna akhlaquhum tu'dhi. Jangan sering duduk dengan orang yang tidak ngerti agama. Akhlak mereka itu menyakitkan. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang mengkritik yang mereka sendiri tidak pantas mengkritiknya. Kadangkala yang dihibah, yang digunjing, yang dibicarakan kejelekannya ulama-ulama besar, para aulia. Sehingga apa? Duduk bersama mereka itu menghilangkan waktu yang tidak ada nilainya. Waktu kita menjadi tidak bernilai. Boleh duduk bersama mereka kalau mereka ajak untuk hadiri majelis ilmu. Tapi kalau dihadiri untuk debat dengan mereka,
Kata Imam Syafi'i, idza nataqa as-safihu fala tujibhu fa khairun min ijabati sukutu. Kalau sudah orang-orang yang tidak punya ilmu, yang tidak ngerti agama, ngobrol ke sana kemari, lebih baik jangan dijawab. Jawaban yang terbaik adalah diam. Idza kallamtahu farrajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamut. Kalau sudah orang yang bodoh, orang tidak pernah kenal agama, sholat pun tidak, hadir majlis pun tidak, lalu ngomong agama, kita layani mereka. Sama seperti kita ngasih kesempatan mereka berbicara yang tidak masuk akal, yang melanggar agama, yang melanggar agama. Sehingga apa? Kalau kita ajak ngomong mereka, akhirnya kita ngasih kesempatan mereka untuk berbuat seperti itu. Wa in khallaitahu, kalau kita biarkan mereka akan mati ngenas. Maaf ya. Bagaimana kita tahu pada masa sekarang yang digandrungi banyak orang yang tidak ngerti agama. Dia meriwayatkan tentang putusnya nasab para Ba'alawi atau para habaib. Padahal jelas Imam Ibn Hajar bicara tentang habaib, Imam Suyuti bicara tentang habaib, Imam Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Syaraful Ma'bad bicara tentang habaib, Syekhana Khalil bicara tentang habaib, guru Syekhana Khalil, Syekh Shalih Darat, yang juga berguru kepada gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, antara Shalih Darat kalau tidak salah. Itu berguru kepada Habib Syekh betul-betul menetapkan tentang nasab para habaib. Imam Nawawi Banten dan banyak para imam yang luar biasa menetapkan tentang nasab habaib. Ada satu orang yang mengatakan itu adalah tesis itu karya ilmiah S2, kapan kuliahnya? Apalagi cuma nyomot saja. Artinya apa? Kalau kita layani orang-orang seperti itu, maaf mungkin saya agak kasar bicara, mereka ngomong itu seperti kentut. Kalau dicari asalnya dari mana, makin menjijikkan. Itulah mereka, karena bertentangan dengan para ulama-ulama besar. Itu masih bicara seperti itu. Kita bayangkan, kita sampaikan hadis, kita sampaikan ayat, kita sampaikan pendapat para ulama, kita sampaikan pendapat Imam Syafi'i, masih mereka tolak. Lalu kita melayani. Ya itu tadi itu. Sama seperti ada orang kentut, kita cari asalnya dari mana, bisa muntah kita nanti. Itulah mereka. Oleh sebab itu, la tujalis sufaha fa inna akhlaqahum tu'di. Jangan duduk dengan orang yang tidak berilmu. Kalau mau duduk bersama mereka, ajaklah mereka ke majelis kita. Kalau mau duduk sama mereka, ajaklah mereka belajar agama, baru nanti kita arahkan. Kalau sudah tidak mau, lalu kita mau ngobrol tiap malam, tiap waktu, duduk di parkiran, duduk di warung-warung bicara agama, pasti omongan mereka sangat menyakitkan. Ini yang diingatkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, wa'allimuka bibaitain khairun min asrati alafi dirhamin. Aku ajarkan kepada kamu 2 bait syair yang jauh lebih berharga daripada ribuan dirham. Artinya nilainya sangat, kalau sekarang triliun. Apa itu 2 bait syair? Ihfadis sauta inna tuqta bilailin waltafit bin nahari qabla al-maghali. Rendahkan suaramu jika kamu berucap di malam hari, dan menolehlah ke kanan dan ke kiri jika di siang hari kamu akan berbicara. Laisa lil qawli raja'atun hina yabdu biqabihin yakunu au bijamali. Kalau sudah kata-kata terlontar, tidak bisa ditarik kembali. Apakah kata-kata itu baik ataupun kata-kata itu jelek. Oleh sebab itu, kita harus menjaga diri, yang kita ucapkan hanyalah kata-kata yang baik. Dan perlu kadang-kala kalau kita berbicara, jangan duduk ya. Kita berbicara dengan orang jelek, membicarakan tentang orang jelek, kadang-kadang keluar kata-kata kita yang tidak pantas, apalagi duduk bersama mereka. Oleh sebab itu, bergaul dengan mereka, duduk dengan mereka, kerjasama dengan mereka, tidak akan terlepas kita dari hasutan mereka, permusuhan mereka, sangka jelek mereka. Oleh sebab itu harus kita berhati-hati. Sebab itu sebuah pepatah menyampaikan, idza sa'a fi'lul mar'i sa'ad dununuhu
wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumin wa adamu hibbihi biqawli adubihi fa asbaha fi lailin minasyakki mudlibi. Waliyadzubillah. Kalau hatinya kita ini jelek, maka isinya bersangka buruk terus. Lihat orang, oh ini gini, pastinya ini kelakuan jelek yang seperti ini. Orang gini, lalu selalu bersangka jelek. Ketahuilah, orang yang selalu bersangka jelek kepada orang lain, ketahuilah dan yakinilah dia hatinya sudah rusak dan busuk. Dan biasanya kalau dugaan, yang saya tahu itu kadang-kala kalau orang ya dukun itu kadang-kadang dibisik oleh jin, mungkin benar mungkin salah, tapi dia itu seakan-akan wali ya, seakan-akan nabi, meyakini sesuatu yang dia dapat bisikan dari jin itu yakin benar padahal salah. Ini yang perlu kita pahami bersama. Dan kadang-kala jika hati kita jelek, mulut kita jelek, maka kawan pun kita anggap sebagai lawan, kawan pun kita anggap sebagai musuh. Sehingga apa? Tiap malam kita tidur dalam keadaan keraguan dan kesusahan. Inilah yang perlu kita perhatikan. Kita berharap tadi dengan doa-doa yang kita baca, hati kita dibersihkan Allah. Dan kita berharap Allah dudukkan kita dengan orang-orang yang baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, jika Allah menginginkan seorang pemimpin itu menjadi baik, ja'ala lahu wasira zidkin. Seorang pemimpin diinginkan menjadi orang baik, pemimpin yang baik, maka akan diberi menteri atau anak buah yang jujur. Kalau dia benar akan dibantu, ditolong. Tapi kalau dia tidak benar akan diingat. Berarti Allah menghendaki kebaikan pemimpin tersebut. Namun sebaliknya, jika Allah menghendaki seorang pemimpin menjadi jelek, maka temannya diberi teman-teman yang jelek. Jika dia berbuat kebaikan, membuat kebijakan yang baik dan benar, akan dihalang. Dan jika dia berbuat dosa, kesalahan, kezaliman, tidak akan diingatkan. Inilah yang kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita didudukkan bersama orang-orang yang baik sesuai dengan perintahnya, kunu ma'as-shadiqin, duduklah kalian bersama orang-orang yang benar. Dan tidak ada orang benar terutama di akhir zaman ini kecuali kita duduk membaca kitabnya salafun soleh. Sebagaimana pada sore hari ini kita buka Ihya, baca Ihya, kita buka Spuria, kita buka kitab-kitab salaf yang lainnya, berarti kita duduk dengan pengarangnya. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan dengan kesolehan mereka kita tertular, dan mudah-mudahan dengan demikian kita berharap di akhir umur kita bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 husnul khatimah.